Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah SD Ciberem 1 dan rekan-rekan guru SD Ciberem 1 karena telah bersedia untuk saya memaparkan aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Perkenalkan, saya Widya Permatasari, calon guru penggerak angkatan 11. Di sini sebelum memulai ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, adakah yang mengetahui tentang budaya positif? Jadi tahu? Ada yang mau jawab? Ibu? Kebiasaan atau apa ya? Betul Ibu. Di sini ada yang mau menambahkan? Bapak, Dili Bade? Budaya positif bisa diartikan jadi segala sesuatu yang sudah melekat pada diri anak yang diterapkan diri sekolah. Baik Pak, betul sekali ya dari penjelasan dari Ibu dan Bapak. Yang saya ingin sampaikan bahwa budaya positif itu betul apa yang bersifat baik yang ada pada diri seorang murid sehingga bisa disebutkan memberikan motivasi intrinsik, yaitu yang berada dari dalam diri siswa tersebut. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, keenam posisi kontrol guru, ketujuh keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, di sini akan menjelaskan pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya, apa sih maksud pembelajaran berdiferensi tersebut? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kalau menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu jadi peserta didik disajikan pembelajaran berdiferensiasi itu ada tiga ini ya, bisa yang berbeda itu kontennya, isinya, bisa produknya, dan satu lagi prosesnya gitu ya. Jadi kalau pembelajaran berdiferensiasi itu lebih ke untuk memenuhi kebutuhan siswa. Betul sekali Ibu, bahwa berdiferensi itu harus mengetahui kebutuhan siswa. Kebutuhan apa sih yang ingin mereka peroleh gitu ya. Berbeda ketika kita bayangkan, ketika proses pembelajarannya satu arah, seperti hanya ceramah, maka mungkin kita tidak akan mengetahui kebutuhan siswa tersebut itu apa gitu. Seperti itu Bu. Sejatinya kita itu seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, beliau mengemukakan bahwa kita itu guru ya, percaya guru tersebut harus menuntun tersebut ya, menuntun para siswanya agar menjadi lebih baik, sehingga kita sebagai seorang guru wajib memberikan contoh yang baik kepada siswa-siswanya. Di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Apakah boleh guru mengontrol murid? Bapak Ibu? Tidak boleh ya, itu hanya miskonsepsi itu berarti hanya ilusi gitu ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuat
Tidak juga ya Bu. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah betul? Tidak ya. Maka dari keempat tersebut bukanlah teori kontrol seorang guru yang baik. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yang dimana yaitu stimulus respon. Misalnya realitas kebutuhan kita sama, di situ ada teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Dan selanjutnya bisa Bapak Ibu lihat apakah terlihat. Yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama, sementara teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Nah, stimulus respon ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang selanjutnya stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, namun teori kontrolnya hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda, hanya Anda. Berarti hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konses menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Namun teori kontrol yang sebenarnya model berpikir menang-menang. Di sini selanjutnya disiplin positif. Disiplin positif dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, Ibu Bapak, kemarin saya belajar tentang pemberian reward, yang dimana ternyata tidak boleh Bapak Ibu pemberian reward seperti uang ataupun hadiah, karena si anak akan bukan termotivasi untuk lebih baik itu, namun dia asik dia. Namun ada solusi yang terbaik, yaitu pemberian reward berupa bintang. Yang pernah kemarin saya pelajari bahwa ada bintang yang dimana anak bisa membaca, anak yang lebih pandai membaca, jadi semuanya mendapatkan reward. Nah, ada maka ketika ada anak yang belum mendapatkan reward, belum mendapatkan reward, dia akan terpancing untuk memotivasi agar dia pun mendapatkan bintang seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, yaitu motivasi dari dalam diri siswa itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai-nilai intrinsik. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan kritis. Dan saya sampaikan ya, alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin ketika saya kadernya yang kedua, di sana Bapak PP mengacungkan jempol untuk istri kita, karena jujur saja ketika banyak CGP yang membuat visi yaitu gotong royong, namun Pak PP, Pak Pengajar Praktek melihat bahwa istri kita sudah memperlakukan gotong royong, yaitu membuang sampah pada tempatnya atau memungut sampah sebanyak 10. Lalu yang kedua, Ibu Primarius Program, yang dimana toleransi
rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu selanjutnya keterampilan hidup yang mencakup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maka itulah nilai-nilai kebajikan. Lalu apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Mungkin di sini ada yang pertama yaitu bertahan hidup, lalu kasih sayang dan rasa diterima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan terakhir kesenangan. Di sini bertahan hidup mungkin meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Mungkin mereka sudah didapatkan ya dari orang tua mereka, mempunyai rumah, terus pakaian yang layak, dan makanan yang layak. Lalu keduanya kasih sayang, yang dimana yaitu meliputi rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Maka anak itu intinya di kelas itu jangan dikucilkan, tapi kita rangkul sama-sama anak tersebut. Lalu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Selanjutnya kebebasan, yang dimana meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir yaitu kesenangan, yang meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itulah kebutuhan dasar yang perlu dimiliki oleh seorang anak atau manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dari kedua motivasi tersebut, ini hanya termasuk motivasi ekstrinsik. Sedangkan motivasi intrinsiknya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayakan. Kemudian di sini ada 3 kemungkinan, yaitu ada hukuman, yang dimana hukuman ini tidak berencana atau tiba-tiba. Jadi misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, contohnya ketika tidak memenuhi atribut, anak langsung dihukum secara tiba-tiba tanpa ada persetujuan atau kesepakatan terlebih dahulu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak diberikan. Di sini murid tidak mengetahui hukuman apa yang akan diberikan ketika dia melanggar aturan, lalu bersifat satu arah, yaitu hanya guru saja yang memerintahkan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini hukuman fisik itu seperti dia disuruh lari atau berusaha. Lanjut hukuman psikis yaitu berupa kata-kata yang bisa menyakiti hati dia sehingga dia merasa kecewa atau merasa seperti adanya dendam seperti itu. Kemudian yang kedua konsekuensi. Di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan, yang dimana peraturannya itu sudah ditetapkan oleh seorang guru, yaitu ketika anak melakukan kesalahan atau tidak menaati tata tertib, maka anak sudah bisa dihukum. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman, yang dimana hukumannya itu tidak sesuai kesepakatan bersama, sehingga murid merasa ini tidak adil seperti itu, merasa tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, yang dimana guru hanya bisa memerintah dan memerintah tanpa adanya diskusi dengan muridnya sendiri, sehingga tidak adanya konsekuensi yang dua arah, yaitu kesepakatan murid dan guru. Lalu restitusi, yang dimana restitusi ini
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Di sini yang kedua itu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Yang dimana restitusi ini ada 3 tahapan, yaitu dalam restitusi ini mencari dulu apa penyebab masalah tersebut, lalu menanyakan kenapa melakukan tersebut, dan terakhir menghubungkan dengan keyakinan kelasnya yang sudah disepakati bersama. Jadi dalam restitusi ini di mana guru dan murid sudah membuat keyakinan kelas bersama-sama sehingga mereka itu ada saling keterkaitan atau saling berhubungan untuk membuat keyakinan kelas agar ketika ada hukuman atau apapun mereka sudah tahu apa yang mereka lakukan. Di sini posisi kontrol guru itu adalah yang pertama yaitu menghukum, di mana guru menghukum muridnya ketika melakukan kesalahan. Kemudian teman, di sini guru juga bisa sebagai teman dalam menyelesaikan setiap masalah yang dilakukan oleh muridnya. Lalu pembuat merasa bersalah, guru bisa membuat anak merasa bersalah atas apa yang dilakukannya. Lalu pemantau, guru bisa menjadi pemantau untuk anak lebih baik lagi, dan manajer, dan dimana guru bisa menjadi manajer untuk anak menjadi lebih baik. 5 posisi kontrol guru. Kasus misalnya ya, saya berikan kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Di sini ada sebagai penghukum, yaitu siswa disuruh hormat bendera selama 1 jam. Maka itu guru sebagai penghukum. Lalu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, itu berarti termasuk pembuat merasa bersalah. Selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah itu berarti sebagai posisi sebagai teman, karena yang itu ada jadi minta tolong kita kepada anak tersebut. Sebagai pemantau, kamu sadar melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pulang sekolah, kamu beri atributnya dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu sebagai posisi manajer. Kemudian kita bisa lihat posisi pada apakah kita itu sebagai guru yang sesungguhnya, yaitu kita coba lihat posisi pada apakah kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya betul sekali bahwa kita itu sebagai penghukum, yang dimana guru menjadi penghukum dalam kasus kata-kata ini. Kemudian di sini ada kata apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Boleh Bapak Ibu dijawab posisi apakah aku saat ini? Ya betul sekali bahwa kita lihat bahwa kita itu sebagai manajer lagi, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, ini sebagai apa? Betul, bahwa ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kita cek sama-sama. Nah, betul sekali Bapak Ibu bahwa posisi di sinilah kita sebagai yang disebut sebagai teman, bahwa kita itu bisa menjadi sebagai teman dalam penyelesaian masalah restitusi melalui segitiga restitusi. Tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Di sini kita lihat persis apakah aku
sebagai pemantau. Betul sekali bahwa kita itu sebagai pemantau dalam kasus dalam posisi ini. Saya ingin bertanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari saya? Mengapa keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu berarti semua warga kelas ikut dalam prosesnya gitu ya. Jadi kalau peraturan kelas kan dibuat oleh guru. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat oleh seluruh warga kelas gitu. Jadi siswa meyakini nilai-nilai, kemudian dibuatlah keyakinan kelas seperti itu. Jadi semuanya sepakat nih. Gitu. Kalau peraturan kan hanya satu arah ya, dari guru misalnya ke siswa. Jadi kalau peraturan kelas dibuat oleh guru, kalau keyakinan kelas dibuat oleh warga kelas. Betul sekali Bu. Tepuk tangan buat Ibu Kepala. Benar-benar perfect ya. Betul sekali bahwa keyakinan itu dibuat oleh kita bersama, tapi peraturan dibuat oleh guru, ayah guru. Nah, mungkin saya juga, mungkin Bapak Ibu juga merasakan ya, dari dulu saya mungkin hanya tahu tentang peraturan ya, bahwa misalnya tentang disiplin, terus menaati tata tertib, mungkin hanya seperti itu. Namun sejatinya ketika saya belajar calon guru penggerak, di sini ternyata yang harus kita lakukan itu keyakinan kelas, yang dimana kita harus membuat secara bersama-sama bersama murid. Maka libatkanlah murid kita tersebut. Seperti halnya ini ya, kenapa pernah dengar ketika seseorang memakai helm itu wajibkah memakai helm? Wajib ya. Karena apa coba? Bisa ada yang mau jawab alasannya kenapa harus memakai helm? Boleh Bu? Yang pertama mentaati peraturan, yang kedua adalah sebagai agar kita terlindungi dari kecelakaan dan lain sebagainya. Betul sekali Ibu. Namun ketika kesadaran kita dilihat tadi yang menaati peraturan karena takut ditilang oleh polisi, maka motivasi tersebut berasal dari luar dan dari luar, yaitu motivasi ekstrinsi. Tapi yang tadi Ibu isi yang kedua bilang bahwa saya yakin untuk keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan. Maka motivasi tersebut berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Kemudian yaitu pembentukan keyakinan kelas, yaitu saat kita membuat keyakinan kelas, maka kita harus melihat dulu apa saja sih kriteria ketika kita harus membuat keyakinan kelas, yaitu pertama bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, lalu dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja akan terlihat, lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan terakhir yaitu semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini kita harus membuat kalimat positif, tidak boleh dengan kalimat negatif seperti keyakinan kelas. Misalnya kita membuat negatif itu tidak boleh. Contohnya, pertama tidak boleh makan, tidak boleh menyontek, tidak boleh berbohong. Itu berarti kalimat negatif, tapi kita rubah dengan kalimat positif. Misalnya jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan lain-lain. Intinya kita harus mengarahkan anak agar membuat keyakinan kelas itu dengan kalimat yang sedikit namun mudah diingat, yaitu contohnya tadi kan kalau memakai kalimat negatif terlalu panjang dan tidak boleh. Tadi contohnya tidak boleh memakai itu terlalu panjang, namun kita ubah menjadi kalimat positif sehingga menjadi kalimat yang hanya sedikit, yaitu jujur. Nah, itulah yang dimaksud dengan kalimat positif. Lalu kemudian kita pun harus melibatkan peserta didik ketika membuat keyakinan kelas. Jangan sampai kayak satu arah, yaitu hanya kita saja yang membuat, itu tidak boleh. Namun kita harus melibatkan seluruh
keluarga sekolah atau seluruh keluarga kelas yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Selanjutnya yaitu kita membahas segitiga restitusi, yaitu di mana suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itulah apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi, yaitu kita melakukan proses dialog ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Di sini ada tahap segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, dan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang dimaksud ini yaitu kita bisa mengungkapkan atau menanyakan sesuai dengan apa yang ada di sesuai dengan kata yang sesuai dengan menstabilkan identitas, yaitu pertama berbuat salah itu wajar, lalu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak ibu juga pernah melakukan itu, lalu ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu bapak mencari solusi dari masalah ini. Kemudian dari kamu berhak rasa bersalah. Inilah kata-kata yang paling cocok untuk kita tanyakan atau kita ungkapkan kepada anak yang melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Jadi tidak boleh langsung menghukum anak tersebut. Selanjutnya yaitu validasi, yang kedua itu validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, yang dimana kita bisa menanyakan dengan kalimat yang positif namun tidak menyakiti anak tersebut atau secara sehingga psikis anak tersebut tidak terkena, yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari dia, lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itulah kata-kata yang tepat ketika kita berada di tahapan validasi tindakan yang salah. Sebenarnya yaitu menanyakan keyakinan. Inilah tahapan terakhir di mana kita mengaitkan atau menghubungkan dengan keyakinan kelas yang kita buat bersama-sama. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yang dimana kita bisa menanyakan beberapa kalimat. Kita boleh yang pertama apa keyakinan kelas kita, lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang dia kamu, lalu terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kemarin saya menemukan kasus di mana ada anak peserta didik saya yang melanggar, dia tidak memakai baju olahraga ketika saat pelajaran olahraga hari itu, di mana ketika saya menegur anak tersebut tidak langsung menanya seperti ini, kamu kenapa tidak memakai baju olahraga, kamu harusnya ini kok, saya tidak seperti itu Bapak Ibu. Namun saya menggunakan tiga diskusi. Yang pertama saya mengajak ngobrol anak tersebut berdua, kemudian saya menanyakan alasannya kenapa tidak memakai seperti itu, tidak memakai baju olahraga. Kemudian saya menanyakan kenapa kamu tidak memakai baju olahraga. Lalu yang terakhir saya menanyakan kira-kira kelas apa yang kamu langgar saat ini. Di sini ada videonya Bapak Ibu. Saya harap Bapak Ibu bisa melihatnya dan mudah-mudahan dari video ini Bapak Ibu bisa mengaplikasikan kelasnya nanti. Najwa, tahu nggak kenapa Najwa dipanggil ke sini? Tahu, saya tidak olahraga sedangkan saya tidak 5 tahun. Menurut Najwa, perbuatan itu benar atau salah? Lalu, Baik, kalau Najwa sudah mengetahui perbuatan itu salah, berarti Najwa akan memperbaiki kesalahan tersebut. ya Bu, saya menyadari kesalahan saya. Saya Bu.
Iya, ibu paham karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan dan mau memperbaiki lagi agar tidak terulang lagi kesalahan tersebut. Iya, Bu. Ibu mau bertanya kepada Najwa tentang kesalahan saat ini. Mungkin Najwa punya alasan kenapa kamu tidak memakai baju olahraga. Karena saya tidak tahu Oh, jadi seperti itu. Sekarang ibu tahu alasan Najwa kenapa tidak memakai baju olahraga. Sekarang kita bahas tentang keyakinan kelas. Najwa tahu kan keyakinan kelas? tahu. Nah, ibu mau bertanya, keyakinan kelas apa yang Najwa tawarkan? Kesalahan saya menolak kedisiplinan baik selama Menurut kamu disiplin dalam memakai pakaian penting tidak? penting. Baik, kalau menurut Najwa penting, jadi keyakinan apa yang kamu harus lakukan saat melanggar? Setiap tugas yang saya lakukan adalah memakai baju yang sesuai dengan jadwal itu. Menurut Najwa disiplin dalam memakai pakaian penting tidak? Penting. Kalau menurut Najwa itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Najwa lakukan saat melanggar? Saya akan lebih disiplin dalam menghadapi pakaian yang digunakan di sekolah sehari-hari. Baik, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Apa yang akan Najwa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya sama sekali akan menyiapkan pakaian sekolah. Dan saat pagi saya memakai. Betul Najwa, berarti malamnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu agar besoknya bisa langsung dipakai. Terus sekali apa yang dilakukan Najwa. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai abang atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah bersedia untuk mendengarkan pemaparan saya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sebelumnya selanjutnya pilih ayah Bapak Ibu pada bertanya, silakan. Tadi kita baca bahwa itu hal yang tidak tepat kalau kita lakukan. Tapi menurut saya yang terjadi saat ini bahkan bukan secara pribadi guru pada murid, ini sudah menjadi tradisi atau budaya positif para pemangku jabatan. Kalau kita lihat bahkan tidak segalanya ada suatu kompetisi, ada suatu persaingan, bahkan sebelumnya sudah dibimbing dengan dia, bukan lingkungan, bukan secara pribadi, bahkan secara institusi. Kita yang kemarin saja, yang kemarin dalam FPBI juara pertama saja di tingkat kabupaten, lomba masa usaha Sunda. Di samping dia, Piagam ada di luar sampai ke Sunda. Nah, ini bagaimana yang saya tanyakan? Di satu sisi dari perangkat, dari sampaikan, tapi di sisi lain yang terjadi, itulah yang terjadi. Bahkan menurut saya itu sangat setuju secara pribadi sangat setuju untuk memotivasi secara intrik
mungkin ya eksklusif demi kemajuan anak yang lebih bergengsi daripada tidak ada penghargaan walaupun itu dari tahun sudah lupa. Nah ini bagaimana yang benar bisa bingung ya, yang bingung di satu sisi kurang tepat, di sisi lain pemerintah ya mungkin hadiah dalam setiap promo. Itu saja yang bisa sampaikan. Bapak terima kasih. Di sini itu kan Bapak perlombaan ya Pak ya. Sementara kalau saya jelaskan yaitu tentang kegiatan anak di kelas gitu Pak. Kalau di kelas itu tidak ada yang namanya dilombakan Bapak Ibu. Saya beritahu ya bahwa di kelas itu sama, semuanya sama. Yaitu kan tadi saya udah bilang ya, kita itu sebagai guru menuntun gitu ya Pak ya. Berbeda ketika Bapak yang tadi MTB itu mah perlombaan di luar kelas gitu Pak. Sementara yang saya jelaskan tadi yaitu reward ketika kita memberikan pemateri atau penjelasan di dalam kelas Pak. Seperti halnya ketika ada anak yang rajin membaca itu, jangan kita ingin dengan uang gitu Pak. Dan misalnya kalau ini yang dapat baca ini yang bisa menyebutkan, bisa Bapak kasih pertanyaan ya, jangan Bapak kasih uang atau Bapak ini di dalam kelas Pak. Yang saya jelaskan itu peraturan keyakinan kelas. Berbeda ketika yang tadi Bapak sampaikan tentang perlombaan itu mah maksudnya udah tingkat di luar kelas ya intinya cuma perlombaan dikatakan sebagai perlombaan kabupaten gitu Bapak. Gimana Pak? Ya, kira-kira pendapat pribadi nanti antara yang disampaikan tadi ini ikhlas itu boleh bagus. Tapi di luar yang terjadi itu di luar yang sekalipun itu terjadi. Iya. Itu gitu ya. Itu Bapak betul sekali. Dalam mengulas tentang tugas apa yang kita itu yang terjadi. Iya Pak, betul itu makan di luar sekolahnya Pak ya. Intinya cuma perlombaan atau kejuaraan yang berkegiatan. Apa kalau kita bayangkan Pak, kalau kita di kelas ketika ada yang misalnya Bu Nis ya memberikan pertanyaan, apakah akan diberikan piala juga gitu? Tidak kan intinya. Nah, jangan diberikan reward yang terlalu tinggi gitu. Cukup dengan misalnya dari pemberian bintang atau Bapak kalau yang punya Instagram, Bapak Ibu pernah lihat yang guru Mahendra Bakti, dan dia memiliki cap, jadi cap biar menarik siswa, yang dimana ada gambar dia, terus ataupun ada bintang, yang di sana intinya kita bukan pakai pulpen, tapi dia cap, sehingga motivasi yang ada pada diri anak mulai muncul, gitu. Seperti itu Pak, itu diperbolehkan kalau di dalam kelas. Terima kasih Bapak. Bagaimana ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah setia ya menemani saya di sini dalam pemaparan kegiatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebelum Ibu mulai materinya, Ibu ingin ada ice breaking dulu ya. Tahu ice breaking? Iya. Cause you're sky,
tidak peraturan sekolah? Peraturan sekolah itu misalnya suka terpampang di majelis sekolah ya, misalnya tata tertib sekolah. Nah itu namanya peraturan sekolah. Di kelas pun kita harus membuat peraturan kelas. Namun di kelas mah bukan peraturan namanya, tapi keyakinan kelas. Nah dengan adanya keyakinan kelas berarti kita meyakini bahwa kita harus melaksanakan keyakinan kelas. Misalnya tadi, kalau kita ingin pintar berarti yakinnya harus apa? Belajar. Berarti tanamkan dalam diri kita meyakini bahwa kita harus belajar agar mendapatkan kejuaraan. Nah, di kelas pun kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Namun kalau keyakinan kelas itu kadang ada yang misalnya, contohnya apa coba ibu mau tanya keyakinan kelas? Tidak boleh membuang sampah itu. Nah ibu di dalam keyakinan kelas ada yang namanya kalimat positif dan kalimat negatif. Yang tadi disebutkan oleh radio itu kalimat negatif. Berarti kita ubah ke kalimat positif. Berarti apa? Ya, jagalah kebersihan. Apalagi contohnya? Kalau kalimat negatif pula tidak boleh menyontek. Negatif dulu. Berarti positifnya apa? Selalu jujur. Nah itu yang dinamakan keyakinan kelas. Berarti kita harus menggunakan dengan kalimat positif ya. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Berarti apa? Kalau kalimat negatif apa saja? Tidak boleh, dilarang, terus jangan, apalagi? Ya tadi tidak boleh sudah, jangan, dilarang. Nah itu berarti kalimat negatif. Kita harus merubahnya dengan kalimat positif. Siap? Di sini ibu mempunyai kertas ya. Kalian harus menulis apa itu yang termasuk keyakinan kelas yang kita akan sepakati. Ibu mau bertanya, haruskah kita menyepakati keyakinan kelas? Haruskah kita melaksanakan keyakinan kelas? Harus. Nah di sini kalian membuat kalimat keyakinan kelas tapi dalam bentuk positif. Jadi positif itu tidak ada yang namanya tidak boleh atau dilarang atau apalagi kalimat negatif. Nih kalimat negatif itu berarti tidak boleh ada yang namanya apa tadi? Tidak boleh, dilarang, terus jangan. Nah itu hindari, tapi buatlah dengan kalimat positif. Paham? Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you.
you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause
eliminasi, yang kita eliminasi maksudnya kita pilih yang termasuk yang membuat dengan kalimat positif. Ini yang pertama, selalu sopan. Berarti kita selalu sopan baik itu ke guru ataupun ke kakak kelas ataupun ke teman sendiri. Yang kedua, kerjasama. Nah, kerjasama di sini berarti kalau ibu membuat kelompok, ketika harus bekerja sama maka kalian harus meyakini bekerja sama. Lanjut, berani mengungkapkan pendapat. Berarti ketika kalian ingin mengungkapkan pendapat bersama, ibu, menurut saya mah harus seperti ini. Nah, itu termasuk pendapat. Peduli dan empati. Peduli, misalnya ada yang kesusahan, tidak punya pensil, kita harus menolong dengan cara meminjamkan pensil. Lalu disiplin. Di sini disiplin itu ada disiplin, misalnya tadi disiplin waktu, disiplin tugas. Misalnya ketika datang ke sekolah harus siang atau pagi. Misalnya ada tugas dari bos dikerjakan atau tidak? Kerjakan. Lalu jujur. Berarti tadi apa jujur? Jujur, tidak bohong. Ya betul, tidak bohong. Terus tidak mencontek. Nah, berarti kalau setiap ada tugas harus mengerjakan sendiri. Berbeda ketika kerja kelompok. Terus tanggung jawab, gimana tanggung jawab? Tanggung jawab itu apa lagi ya? Iya betul. Ketika kita membawa kesalahan, berarti kita harus bertanggung jawab. Jangan lari, betul. Lanjut, jagalah ketertiban. Jagalah ketertiban, tidak boleh ribut. Ketika ada kelas di sebelah sedang belajar, kita tidak boleh ribut. Nah, kalian akan meyakininya, akan melaksanakan tidak? Janji? Mau melaksanakan keyakinan kelas ada berapa? Ada 8. Berarti kalian siap melaksanakannya? Siap tidak? Siap. Untuk kalian meyakininya, untuk kalian bahwa akan bertanggung keyakinan kelas itu, di sini kalian harus menandatangani keyakinan kelas, penandatanganan bahwa kita telah setuju dengan adanya keyakinan kelas. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart.
And I don't care, go on and tear me apart. And I don't care if you do. Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause in the sky. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang. Dadah semua. Dadah. Besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari guru. Nanti kalau tidak sempat kerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore.
Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maunya sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba lihat tulisan yang diberikan guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi demam. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasih dan main, aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya aku sudah pukul 10 lagi. Sudah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari guru, jadi ya bisa dia menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Video tadi ada keyakinan kelas tidak? Hah? Ada nggak? Keyakinan kelas? Ada tidak keyakinan kelas di video tadi? Ada apa coba? Apa? Iya, disiplin terus. Tanggung jawab terus. Apa ketinggalan? Ya, disiplin waktu ya. Bertanggung jawab. Terus apa lagi tadi? Bekerja keras. Nah, kan tadi Ibu udah bilang, ketika kita yakin akan pintar, akan bisa berhasil, berarti kita harus bekerja keras. Kalian si Andi melaksanakan tidak keyakinan kelasnya? Dia malah apa coba? Bermain ya. Jadi tidak disiplin waktu. Katanya tadi kan lebih memilih bermain, akhirnya tugasnya tidak bertanggung jawab dan akhirnya dia ngantuk lalu dan tugasnya asal-asalan. Tapi kalau si Lina dia meyakini kelas tidak? Apa meyakininya berarti? Disiplin. Ya, disiplin waktu, bertanggung jawab. Nah, kalian mau seperti Andi atau Lina? Berarti kalian meyakini ya. Ibu tadi sudah mengatakan ini, berarti kalian sudah yakin ya akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Di sini Ibu sudah menjelaskan keyakinan kelas. Semoga kalian yang diharapkan kalian melaksanakan keyakinan kelas tersebut agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barka Alifah Rahman dari kelas 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dapan Rian dari kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misi Septiani Putri, kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Alma Putri dari kelas 5. Sangat senang sekali. Senang. Sangat senang sekali. Senang sekali. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Agar kita bisa lebih saling menghargai. Agar kita dapat bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab. Agar kita dapat lebih disiplin. Agar kita lebih baik lagi.